plus tangis dan iri. Banyak wajah agar diri bisa happy. Seakan nyawa hidup tak berarti lagi. Rasa malu bila tak punya reputasi. Hidup untuk mementingkan diri sendiri. Bila saling memaksa tuh tertawa. Sudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcingnya Babe, balik lagi sama gua JB Cuaca. Gua Didi Bong, tapi biasanya dipanggil Ambon juga gue. Oke, narasumber kita Gue pakai pantun deh. boleh? Boleh. Boleh. Pagi-pagi ketemu Rano Karno. Cakep. Sadis. Sore-sore jangan lupa nonton Kerasakti. Cakep. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Dino, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti. Oke. Menyesuaikan. Gok. Dino. Enaknya manggil Din apa No nih? Din boleh, No boleh, Bro Oh. boleh, Bro Nah, gua boleh. manggilnya Padino aja deh. Pak Dino. Padino Gua aja. Bro Dine, Bro Din. Rodin boleh. Gue panggil apa nih? JB B. B. B aja B. Gua Strade. Bebon ya, Bebon. Oke, gini Din. Di sini kan lo sebagai Presiden Trisakti nih. Siap. Yang dimana ya gue nggak mau cerita apa berbau-bau politik. Hmm, Soalnya kenapa emang? episode pertama tuh berbau politik keras men, parah, nggak kuat gue. Ngeri diketok ya. Ngeri diketok pala gue kan. Yang santai-santai aja. Boleh. pertanyaannya. Kamu mau bahas apa nih? Gue kira Hmm? mau bahas apa emang? Bahas seputar kehidupan lau, Latar belakang ya. latar belakang. Ya intinya seputar Jakarta lah. Boleh. Kali dari dulu kali Bun nanya Bun. Gua dulu katanya lu ketua OSIS ya di SMA ya. Sempat. Sempet Gue punya teman mirip kayak lu juga, Bon. mirip deh. mirip kayak lu. Sempet jadi ketua OSIS di SMA sih. SMA. Sebenarnya dulu awalnya nyoba-nyoba gitu kan. Hmm. Nyoba-nyoba, taunya jadi gitu. Beh. Ya udah. Terus apa tuh? Apa namanya? Kenapa sih lo berpikiran lo pengen wah gue harus jadi ketua nih, ketua OSIS nih? Sebenarnya prinsipnya tuh dari apa ya? Dari kecil tuh emang suka Oh, suka. kadang suka organisasi. Kalau ada kelompok belajar pengen jadi ketua kelompok, di kelas pengen jadi ketua kelas. Sebenarnya hal itu sih yang memantik gue jadi kayak dalam suatu apa ya kehidupan tuh kayak ya udah ini seumur hidup sekali, kalau gue nggak jadi yang terbaik ya kapan lagi, kayak yang ketua OSIS seumur hidup sekali pak, nggak mungkin Iya, gue kan iya. lulus 6 tahun kan SMA Nah, pakai SD. iya, soalnya kayak paling 3 tahun ya udah. Soalnya kalau di sekolah gue tuh, Nah, 6 tahun kalau lulusnya. khususnya gue nih kalau misalkan gue jadi ketua OSIS, berarti statement gue banyak cewek men. Asik. Iya kan, bener gak sih, ya kan? Iya. Set ketua OSIS nih gue. Lo kalau jalan gimana kalau jadi ketua OSIS? Hah? Kalau jalan gimana misalnya? Ya jalan pasang dada. Kalau depan laki. Iya nggak? Nape lo? Iya nggak? Tapi kalau depan cewek, stay cool. Iya. Speak baca buku. Dalamnya padahal komik. Iya. Tapi banyak sih stigma yang ngomong, wah ketua OSIS nih tebar pesona. Tebar pesona. Ada yang kayak gitu juga, cuman kalau gue sih dulu mungkin tebar pesona dikit lah. Tebar Cuman pesona sebenarnya ya? tujuannya nggak kesana sih. Tujuannya lebih pengen ke- lebih ke berproses. Akhirnya jadi Untung ketua OSIS. OSIS SMA gue nggak, bukan lo. Ya, kalau gua apa? Nggak ngerti. Ya kan OSISnya ketua OSIS gue kan. Terus bawahannya gimana, Bron? Gua kalau jalan Caur. gua gini gue. Biar kayak Pak Mahmud. Iya. Guru SMA gue. Oh, guru SMP. Pak Mahmud, muridmu ini. Iya jadi pernah itulah, karena ini sih dalam suatu kehidupan pengen yang terbaik lah. Benar. SMA 3 tahun kan, Hmm. ketua OSIS kan nggak mungkin diulang lagi kan. Dan alhamdulillah karena iseng-iseng coba-coba dan berproses, diamanahin. OSIS. Gitu. Terus nah ini mahasiswa. Mahasiswa juga sama, kurang lebih kayak Sama, gitu. jadi Terasa, ya udah, mahasiswa presiden. baru kali kan. Cukup sekali. Tapi cuman Doski mimpin terus, Bos. Gua rasa nih Doski TK nih mimpin juga kayak sih. Pimpin apa tuh? Manasik haji. Bukan manasik manasik, haji ke safari gitu. Yang lempar-lemparin gitu ya? Lempar-lemparin setan ya? Jadi itu sih sering, suka mimpin dari kelompok belajar, ketua kelas, terus OSIS SMA. OSIS. Mungkin di kuliah ini juga salah satu apa ya, hal yang ngasih dampak luar biasa buat kehidupan gue juga jadi presiden mahasiswa di Trisakti gitu. Terus tujuan lo apa sih? Tujuan apa nih? Pengen jadi apa namanya? Pasti kan kalau apa Kenapa jadi kepresiden pemimpin mahasiswa gitu ya. Tujuannya apa? Sebenarnya sih simpel sih, pengen berproses aja. Oh, Karena nggak tahu berproses. nanti ilmu yang kepake di dunia nyata kan nggak pasti yang di kelas kan. Benar. Nah, gue bisa mengabdi pada masyarakat, ya kan, bisa belajar bicara,
terus ngumpul semua orang, ketemu banyak kawan-kawan yang mungkin nggak gua temuin di kelas, ya dari organisasi. Jadi sih apa ya, gua kayak gini tuh cuman pengen berproses sih, karena ini ilmu-ilmu yang nggak didapat di kelas. Dan mungkin nih lu kan hari ini kan datang juga bukan karena Dinonya, tapi karena Presiden Mas Satinya. Itu salah satunya. Ya itu sih. Tapi kayak kita samperin Pak Dino ini kan lebih kayak kita, ini Pak Dino nih udah sering diwawancarain di YouTube tentang politiknya nih ya. Iya, ini beda nih ya. Ya gimana kalau kita latar belakangnya nih kita cari, kan nggak mungkin. Benar. Walaupun udah jadi presiden lo pasti punya latar belakang lah, ya kan? Iya benar. Sama yang kayak gua ini gua sebelum ketemu Pak Dino nih, ada kan namanya Itil. Itil. Anjir, Itu Intelligent Letoy. Yoi. Itu udah nyari Cari Ada tahu nama Itil, tentang tahu ya. bikin geli berarti ya. Dia katanya lu anak band juga dulu, terus lu suka stand up komedi. suka stand up komedian kan. Terus Terus cita-cita jadi calon presiden tuh juga. calon presiden. Amin. Targetnya Hmm. kapan jadi presiden, insya Allah. Aduh. Sebenarnya kalau presiden sih cita-cita anak kecil lah. Cita-cita anak kecil. 2044 kayak enak sih ya, 2044 kayak seru tuh. Tapi gini, Bon. Karena punya target. Tapi menurut gua ada sedikit gelitik gitu loh, Boy. Kenapa tuh? Calon presiden stand up komedi. Iya kan? Panjang tuh ceritanya sebenarnya. Apa lo ngelihat apa namanya? Negara ini Butuh hal. pimpinan lucu-lucu gitu ya kan? Sering bikin apa ya, peraturan yang ngawur-ngawur kan kadang-kadang. Ya kita lihat aja deh yang Iya. kemarin kasus Iya. yang Mungkin kita RU kontroversi ya. Langsung tanya kemarin, aja, yoi. kenapa lu cita-cita lu presiden nih, tapi lu stand up komedian juga. Iya, karena kalau gue sih liatnya ngapain serius-serius lah sama negara, toh negaranya bercanda sama masyarakatnya. Asik. Bujuk rayu. bujuk rayu, tapi kan Jadi apa serius-serius negaranya bercanda sama kita. Iya. RU kontroversi. Ya udah, suara apa ya, kita nggak diajak dialog, partisipasi publik minim, bercanda bro. bercanda sih. Jadi kayak stand up, ya udahlah, Berarti lo menurut lo ini negara ini lucu ya? lucu. Lucu. Kalau lo gimana? Setuju mau negara ini lucu nggak? Aduh gimana ya? Kalau gua sih lebih sukanya, udah deh, gua mikirin diri gua sendiri aja deh. Diri sendiri. Ya kan kalau di ilmu Simple jalanannya, gitu ya, simple di ya. ilmu Simple. jalanannya, kalau jadi ya udah jadi aja Jadi gitu. aja. Ya udah, jadi ya Mungkin bukan apa namanya, bukan Tapi kalau- sosoknya yang lucu, tapi apa namanya, ada kayak peraturan-peraturan yang kadang-kadang bikin gelitik. Nah, bisa juga. Kayak contohnya apa namanya, yang ayam atau apa binatang masuk pekaran rumah. Bayar ya. Bayar denda 10 juta ya kan. Itu di situ tuh gue pengen miara, Bon. Iya, Apaan? miara ayam 10, kasih makan, duduk di tengah orang, lepas ya kan. Nah, kan Minta kalau- duit. Foto lapor ke polisi. Pak, tetangga saya nih masukin tapi saya nih, saya kalau miara-miara gitu kan suka ini kan, saya kalau Tapi- main ke rumah oh iya. antum Nah, nih kan akhirnya saya gimana lari tuh, mulu Pak? ada ayam. Akhirnya gimana tuh? Itu Peraturan kan- itu akhirnya disahkan ya. atau enggak tuh? Itu kan salah satu contoh kecilnya mungkin masyarakat terimanya, waduh anjir masa gue melihara ayam, rumah gue ditagih ayam terus gue harus bayar, itu kan hal kecilnya kan, salah satunya lah. Cuman yang terbesar memang banyak yang kontroversi RKUHP dan itu paling kita suarakan. Dan untungnya memang nggak disahkan saat itu. Cuman hari ini Nggak lagi disahkan. dimasukin dalam prolegnas, itu prioritas di DPR juga, harus kita kawal Pak. Karena tadi yang dikhawatirkan ketika Soalnya gantung banget kan, gantung minim banget. partisipasi, takutnya hasilnya nggak komprehensif, nggak mengakomodir suara rakyat lah. Ini yang Iya. kita coba kawal. Ya, karena ya jujur kayak gua aja gitu, hilang, kok gantung sih? Kemana nih beritanya nih kan? Gerakan mahasiswa. Apakah ini cuman sekedar ya udahlah rame-ramean? Iya, iya. Apa namanya? Kan Euforia itu kan gitu di ya. situ kan juga apa namanya? Pengakhiran ini ya, apa namanya? Apa tuh? DPR ya, iya kan? Iya. Periodenya DPR kan, apakah cuman udah bikin aksi-aksi ini Iya, kan, iya, atau iya. atau memang ya maaf ya, kayak ini kan BEM ini Iya. kan jarang banget nongol nih, apakah iya. memang begitu ya kan, kita nggak tahu kan, Iya. sebagai masyarakat kecil nih. Sih. Iya. Jadi kalau itu sih sebenarnya memang apa ya? Mungkin secara kasat mata kuantitas parlemen jalanan nih turun ke jalan agak berkurang. Cuman sebenarnya gerakan mahasiswa tuh nggak apa ya, nggak cuma habis ya. Oh. nggak habis sih, nggak cuma ngeliat Mungkin kuantitas itu- doang. Itu puncaknya ya. Ya itu salah satu momentum kita yang buat bareng-bareng dan pecah. Nah, tapi hari ini juga kita udah kawal sih. Maksudnya
pasca gerakan September itu juga banyak gerakan-gerakan tadi dan mungkin di tahun ini akan ada sesuatu yang besar. Benar. Contohnya kayak Omnibus Law, misalkan teman-teman tahu tuh, Nah, itu kontroversi banget dan ini adalah salah satu rangkaian gerakan dari September 2019. Kita bukannya hilang Pak, tapi kita coba mengevaluasi dan juga mantepin konsolidasi lah di antar BEM-BEM. Tapi yang gue lihat demo kemarin tuh, Lu ikut demo nggak? aduh, aduh. Takut diketok ya, lumayan takut diketok. Yoi bos, gua, aduh, ini banget sama episode 1 tuh aja. Deg-deg. Tapi kalau gua ngeliat yang demo kemarin tuh euforianya sih gila sih, nggak cuman hanya berbatas dari manusia Iya. mahasiswa terus organisasi, tapi di situ ada anak STM tuh. Elemen masyarakat lah banyak ya. Elemen masyarakat sampai STM gue, Iya. sejabodetabek, ya kan? Biasanya ribut, sekarang bisa kompak. Kompak dan ya kita lihat beritanya ribut juga. Kasih tahu dong rambut lu minggirin tuh, STM, kasih tahu boy. kamera. Mas Lutfi, Masa baju gue, Mas Lutfi. kalau baju gue kan Udah jangan ke situ-situ Mas. takut ya. Nah itu lagi baru tuh Pak. Iya. Jadi emang gerakan kemana sih gerakan masyarakat sih. Karena yang masalah pertama itu adalah kurang partisipasi publik sih. Jadi rakyat banyak yang resah dan mau gerak bareng. Dan gua rasa kita nggak hilang sih sebenarnya. Cuman kita lagi perbanyak konsolidasi. Dan tadi gue bilang kayak bakal ada suatu hal yang bakal lebih pecah lagi tahun ini di 2020. Khusus tadi ada Omnibus Law. Banyaklah hal Tapi seperti itu. semoga aja demo yang mau dijalanin nanti nih Ya, tetap kondusif tertib, ya. aman, kondusif. Sebenarnya cuman perlu didengar doang ya. Sama ditanggepin ya. Sebenarnya kita Biar nggak rusuh ya. Iya, mahasiswa tuh nggak ada yang, gua rasa sih mahasiswa, masyarakat nggak ada yang mau rusuh Pak. Cuma namanya dengan jumlah kuantitas orang yang banyak ya, itu susah dikontrol. Banyak Dalam arti, kepala. lu nih kita mungkin cuma bertiga nih. Ya udah, gue ngingetin lu enak. Tapi ketika 3.000 ada orang kontroversi dikit, weh, tai lu misalnya gitu. Orang gampang emosi dari Gampang siang emosi. sampai sore, wah, kayak gitu. Tapi yang Gampang gua emosi jadinya. Capek. terus kalau dari ITIL lagi nih, dari ITIL. Gitu. Dari ini Intelligent Letoy nih, Intelligent dari Letoy. ITIL. Karena- Terus katanya lu pas lu ngejabat jadi OSIS di angkatan lu, Nah, itu pensi sekolah lu tuh paling pecah dari sejarah angkatan sekolah lu. ya sebenarnya nggak bisa ngeklaim juga sih. Mungkin kalau secara ego angkatan, ya gue bakal bilang itu paling bagus, paling pecah. Cuman nggak ada indikator penilaian. Tapi gue bisa ngasih tahu di itu gue ada impar semuanya. Sekolah gue 51 Condet, Jakarta Timur. Kalau tuh sekolah lo ya, SMA dulu, 51 ya. 51. Di situ ada impar. Di impar keempat kalau nggak salah. Jadi impar 1, 2, 3 itu udah bagus. Cuman kita ngerasa kayaknya perlu ada gestar yang nonjok nih dikit. Iya. Di tahun angkatan gue nih, kita bisa pecahin tuh yang biasanya kita nggak pernah datengin gestar besar lah bahasanya, ada 1-2. Terus secara indikator jumlah penonton itu sold out dan rame banget. Secara surplus gede banget. Jadi kalau bilang terbaik, gue sih ngerasa ngeklaim lah secara pribadi yaitu yang terbaik. Cuman nggak tahu. Tapi kalau gue datang ke SMA sih rata-rata guru-guru nih ngomong ya salah satu yang terbaik gitu. Aku bangga sih. Ya harus Karena itu- dibanggakan lah. Bangga. Sesuatu pencapaian yang Pencapaian. luar biasa sebagai ketua OSIS. Gue bikin suatu acara, bangga juga sih. Tapi gue nggak Sukses, sekolah bro. situ, Bon. Oh. Tapi sekolah lo ada pensi kan? Ada pensi. Ada. Pensi Sekolah ya, gua juga ada sekolah gue. ada lah. Iya. Lo mau sekolah di mana sih, Mon? Gua Lo jangan-jangan 51 juga lo. bukan di Oh, ada deh pokoknya. Ada ya? Ada deh. Iya. Yang penting nggak tawuran, Bon. Iya. Aman. Aman lah. Karena kalau angkatan gue dulu, Dikit-dikit tawuran ya. dikit bukan tawuran lagi. Tapi Ketok lagi ketok. iya gue nggak ngerti ya. Sekolah kadang-kadang ya begitu. Iya. STM ya kan. Cuman gue sih nggak bisa menyalahkan muridnya. Oh lo STM? STM. Kelihatan sih STM. bentukannya. Iya. Lo bawa Wah enggak, gue Gear nggak? Gear nggak? sekarang enggak. aman ya. Tapi lukanya masih berbekas di betis. Anjing. Kadang-kadang kalau ngeliat betis, Tapi wah Mas, di ingat-ingat. STM tuh banyak cewek nggak sih? Kayak siswi-siswi gitu, apa batangan semua? Kita bikin STM yang ada cewek, ada, cuman paling 1, 2. Sekali deketin baunya bom sin gitu ya. Ya itu. Enggak kayak Waki. SMA kadang. Makanya kita kalau ngeliat cewek SMA, makanya gue tuh kalau cabut seneng Oh iya. ke SMA. Studi banding gitu ya. Studi banding. Ya Studi kan kalau banding. kalau kalau keluar negeri kan
apa namanya studi apa? Studi banding ya. Apa sih studi Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Pengen begitu pertukaran pelajar. STM ke SMA, SMA ke STM biar nyobain anak SMA ke STM. Khususnya yang laki-lakinya aja, yang cewek jangan dibawa juga. Kalau anak SMA tuh lebih perawatan kuku. Perawatan kuku. Iya, Cing. Perawatan kuku. Kalau Iya. kita enggak perawatan mesin mungkin. Sebagaimana tajam nih isi lo, teman. Tapi STM sekarang sih oke aman. udah oke lah, udah aman, kondusif. Kondusif. Udah nggak ada tawuran. Kemarin juga solid kan? Itu Solid. ya secara intuisi gerakan hati sih dan mereka bisa bareng-bareng kan nggak ada yang salah. Upload sih dari anak-anak STM sampai masyarakat. Lu jangan lu yang perintahin ya, Wah. anak STM buat turun enggak? Saya nggak ikut demo Pak kemarin Pak. Ya Pak Intel tolong jangan. Nggak, saya nggak ikut, nggak ikut ikutan. Aman lah ya. Cuman Damai, saya Pak, ya. saya mengikuti berita yang dari televisi aja. Oh, siap. Pengamat. Mm-mm. Tapi tadi balik ke pertanyaan sih sebenarnya bukan yang apa yang pensi ya? Bukan untuk kita ego angkatan sih, tapi pengennya lebih saling memotivasi. Misalnya Saling tahun ini nih motivasi. di angkatan gua bagus, harapannya di adik-adik nih minimal sama. Iya. Itu output dan tujuannya. Output dan tujuannya, benar-benar. Tapi Pasti siapa sih? Hah? Memang gua lagi ketahuan nih lagi ngapain. lagi kurang makanya gua mainin bulu kayu bat Ambon lebih Lebih apa ya? Lebih apa? lebih lah. Lebih lah. Dia yang terus dari Itil tuh. Itil nih, woi, nih lu besok kan jadi host nih, host dadakan. Nih kan gua sekarang jadi host dadakan nih. Terus katanya nih bahannya nih buat Pak Dino nih. Oke. Katanya lu dulu drummer, jago ya kan? Gila ya. Sempat lah, sempat. Band lu apaan tuh? Waduh, Sebutin aja nggak apa-apa biar terkenal. kamu masih ada apa nggak sekarang band ya? tapi dulu band tuh nyari jati diri sebenarnya sih. Iya. Yang kita dulu kan pas Iya. gue dari SMP sih Bukan ngeband sih. bukan buat keren-kerenan ya. Karena kalau Kadang dulu itu juga sih nyari Keren-kerenan. ngerasa keren sih dulu Iya. kan. Karena kan jati diri ya, masih nyari. soalnya diri. di zaman gue juga sekolah dulu Ngeband bikin pasti. band buat keren-kerenan. Keren-kerenan ya kan. Buat portofolio ke cewek-cewek. Dia punya band nih. Tapi dulu kalau jadi anak band ngerasa keren sih pak. Masa keren Ngerasa banget. ngerasa Soalnya keren. drummer ya. Waduh. Padahal di belakang mau nggak kelihatan, tapi masa kerennya kalau jadi drummer bingung gue. Malah menghindari vokalis men. Kalau dulu, Iya. tahu sekarang. Soalnya kan padahal yang lebih dilihat tuh vokalis sebenarnya sih. Iya, kenapa ya? Timbang Tapi drummer. coba dijelasin kali Nah, tahu nih. kenapa tuh Pak Dino lebih wah gua harus Ya, dulu gue SMP ada namanya BRC, Black Rocking Chair. Itu kayak desikit-desikit gitu deh. Oh, Gitu. desikit. Dulu main bass sambil vokal. Terus ya kan pas SMA ada tuh juga baby blues, ngeblues kayak Wih, Baby Blues, Shelter, iya. Kayak keren tuh ya. Keren dulu pada zamannya itu terkenal. pada Condet. zaman Terus yang gue dapet informasinya dari Itil pernah juara festival band Iya. Semana tuh Mon? di Condet. Oh secondet Secondet. raya. Kebetulan Baby emang itu Blues deh. yang jurinya tuh temen. Oh. Tapi karena keren banget. temen, karena temen. Wah. Tapi gue nggak tahu sih itu sebenarnya tuh yang bikin, wih pas gue juara, wih kayak kita anak band nih, anak band kan. Anak band. Terus dipanggil pak di upacara pak, wah baby blues, ngerasa keren pak itu pak. Baby Blues. Dulu ada tuh kafe namanya BBS. Apa tuh? Bibes Cafe. Bibis. Hah? Bibis. Bibis Cafe, iya salah gua. Kalau bahasa Inggris suka ini Betawi kan ngutip gitu kan pendek. Selimpet. Ngomong mister aja Mister. Oh betul itu lidahnya pendek ya? Apa namanya? Krakatau. Jadi kemarin pada nggak tahu. Itu apa gunung apa? Nggak tahu. Jadi Krakatau. Krakatau. Oke, sebutnya Krakatau. Kalau Betawi gitu. Terus iya soal stand up comedy berarti lo kan ada dong kayak yang apa namanya yang lo suka nih sosok dari Komika gitu. Ya. Atau komedian-komedian terdahulu. Gue pengen tahu nih siapa sih apa namanya Yang menginspirasi. menginspirasi ya. lo buat lo terjun ke stand up. Iya. Jadi ini gue cerita dikit unik sih sebenarnya. Jadi gue stand up tuh jadi media gue aja sih buat cerita. Karena kan pas kuliah senioritas ya kan. Gue bingung mau cerita ke siapa nih. Terlalu serius lah di kampus kan. Akhirnya gue ke stand up tuh biar apa ya, menceritakan keresahan tapi dengan cara yang menyenangkan. Komedi. Itu tuh awal mulai karena wadah untuk cerita aja sih dari keresahan. Terus dulu role model gue kalau komika tuh sebenarnya Ge Pamungkas, nggak Ge Pamungkas. Oh, kayak Pamungkas ya. Gue seneng sih gue ngeliat orang yang kayak apa impersonate ya kan. Terus dia kayak tingkat siapa terus keren sih.
cara impersonate-nya, act out-nya. Terus kalau kan gue di Jakbar dulu, sempat di stand up comedy Jakarta Barat. Ada Regen. Mungkin sekarang kalau lu tahu tuh komika yang suka marah-marah kan. Iya tahu. Itu dulu mentor gitu. Tapi sekarang udah gak terlalu aktif sih. Udah nggak terlalu aktif ya. Tapi pengen sih stand up lagi kayaknya. Stand up lagi ya. Kayaknya setelah menjabat nih kayak banyak cerita-cerita yang Kalau komedian dulu menarik. ada yang lu suka? Dulu Warkop DKI kali gue. Warkop DKI ya. Iya, itu lucu banget sih dengan Parah. backsoundnya udah lucu backsoundnya kan. Belum ngapain udah lucu, semua backsoundnya udah lucu curang ya. Pakai backsoundnya udah lucu. Tapi menurut gue Warkop kayak DKI. kita bicara Warkop DKI itu salah satu di zaman itu komedi yang menurut gue yang intelek sih. Intelek dan natural sih ya. Iya intelek karena dia ada apa namanya ada sedikit pesan moral yang Nah, sama sepakat. dia. Tapi kan memang dari UI ya, anak UI ya. Iya. Sedikit kayak si Kasino, Mas Dono, Sih. terus Akrab banget kayak Mas Dono. Akrab banget ya. terus Iya, sama iya, iya. siapa yang Batak-Batak tuh maksudnya? Dorman. Bukan Dorman, Siapa? bukan. Atau siapa? Ferdinand Sinaga. Yang Pemain bola. dari Oh, bola. Bandung. Rudi Badil, tapi Oh. Rudi Badil kan cabut. Siapa sih? Nanu, Mas Oh. Nanu. Mbak, baru Indro. Tadi nih yang di belakang layar ngomong, iya bisa jadi, bisa jadi. Anjing, itu emang lu pikir nih kuis? sempat ini juga, Cing. Apaan? Sempat detail nih, intelijen Leto ini sempat ngomong juga, nih Pak Dino nih pernah ikutin Bulaga. Iya emang bener. Pernah sih. Dulu gue nggak tahu tuh kayak sekolah gue kayak nyari cuan deh. Pasti dapat cuan sih ngomongin kan. Kita kan pas SMA kan bego-bego aja, woi. Masuk TV nih seru kan. Akhirnya datang tuh kita naik Metro Mini, Bray. Masalahnya apa ya? Anjir udah ngepanas dan rame banget. Terus sempat tuh karena gue dulu kan deket sama guru-guru juga ya. Akhirnya siapa nih? Akhirnya gue dipilih tuh. Ya udah. Sempat sih main-main. Iya bisa jadi. Pengalaman juga sih tuh gue masuk TV. Tapi ya tadi sebagai yang iya bisa jadi. Itu Bulaga. Masih ada nggak sih sekarang itu Bulaga? Wah, udah nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Uya Kuya udah pindah acara. Iya gue ya. Ke Trans 7 tuh yang agak-agak. Ya, Bang Uya. Bang Gua Uya. kenalnya Bang bukan Uya. Uya Kuya sih, Bang Tapi keren sih Bang Uya. Bang Uy. Anjir. Bang Uya. Gue juga kenal lagi. Kan asli. Sama ya? Oh, mungkin ada kesamaan orang Bang kali. Uy ada sih lucu sih tuh orang. Semua konten ini semuanya hanya kesamaan belaka ya, semata. Jadi jangan baper. Oh iya. Kita langsung ngomong ke intinya nih, Bro. Nih. Oh tadi tuh masih basa-basi tuh. Masih basa-basi. Lama juga basa-basi ya. Maaf, gue kira udah inti loh tadi. Gimana tuh? Aku pengen balik lagi nih. Boleh. Gimana? Bertanya tentang Jakarta. Jakarta. Secara kita Jakarta. hidup di Jakarta ya kan. Gue juga Jakarta, Ambon Jakarta. Sekarang di Jakarta. Sekarang di Jakarta, gue mau nanya tentang keresahan lo sih, suka duka lo di Jakarta sih, hidup di Jakarta. Sebagai iya. mahasiswa, Iya. Jakarta ya. apa sih sudut pandang lo tentang Jakarta Jakarta? gitu Sukanya dulu dah. Sukanya dulu apa Iya. dukanya dulu nih, Mon? Dukanya dulu Tadi sih lo enakan. ngomongnya gimana dulu? Suka duka, berarti sukanya dulu. Suka duka sukanya Iya. dulu deh. Sukanya tentang Jakarta ini apa? Iya sebenarnya kalau Jakarta sih ini kalau pandangan gue ya itu seperti kehidupan sih dan banyak pertanyaan gitu dan untuk tahu jawabannya tadi harus bergegas berproses dan mulai jadi manusia yang manusia. Kalau misalkan sukanya banyak sih Jakarta ya. Jakarta tuh tempat kita bisa berproses, bisa kenal banyak orang, bisa tahu relasi sana sini, bisa ngelakuin apapun ya kan yang kita mau dan berdampak di Jakarta. Bahkan kayak sekarang nih karena gue kuliah di Jakarta bisa jadi presiden mahasiswa, bisa temu lu pada nih kan yang mungkin gue belum tentu bisa ketemu kalau gue bukan tinggal di Jakarta. Iya. Gitu. Atau misalnya nggak Dia jadi ngomongnya presiden tuh. mahasiswa Dip, kayak gitu. Nah cuma kalau dukanya sih Jakarta apa ya? Yang nggak jauh-jauh sih lingkungannya sih mungkin udah banyak masyarakatnya macet ya kan. macet ya. Kan waktu tuh banyak waktu Kebuang. di jalan Kebuang, itu sih. Cuman Jakarta ya seru sih seru. Seru ya Jakarta. Jakarta Penuh pertanyaan lah. penuh pertanyaan. Kamu tuh gimana Jakarta? Di Jakarta ya apa namanya ya? Skup kecilnya Indonesia gitu lah. Iya miniatur lah. Gitu Miniaturnya Indonesia gitu kayak ya banyak masyarakat yang dari luar kota. ya. Banyak. Ya kita bisa beradaptasi, kenal sama ya lo Ambon sebagai orang Ambon, gua kenal. Ya, Lau sebagai Keturunan berdarah. ya tapi kan maksudnya kan Lau Tinggal ya. turun Ambon gitu. Tapi kan gua kayak
kenal sama ada orang Jawa, Sumatera. Ya, gue seneng sih. Jadi buat gue Jakarta tuh tempat buat adaptasi sih. Iya, iya. Sama kayak ini sih, tempat apa ya? Tempat untuk kita berproses apa ya, kayak lo jadi orang baik nih, pasti lo akan dibaikin sama orang. Lo buat lo songong sama orang, pasti lo lebih disongongin gitu. Lo mau belajar, pasti lo bakal lebih jadi pinter. Ketika lo ngerasa oh gue paling pinter, pasti lo jadi malah disikat orang gitu. Intinya adaptasi sih ya. Di mana Jangan lingkungan apa namanya lo bisa beradaptasi sih. Lingkungan lo ya begini lo bisa adaptasi. Yang penting intinya sih berbuat baik aja sih. Iya kalau gue yang penting kalau gue pribadi gue sukanya tinggal di Jakarta itu bermacam-macam sih. Gue menemukan makanan-makanan yang jarang ditemuin gitu ya kan. Ada di Jakarta. Iya, ada di Jakarta kayak ongol-ongol. Terus ya menurut makanan ya? makanan Undur-undur? undur-undur bukan. Kalau ongol-ongol tuh kayak ini. Kayak Beda ya? dibilang agar tapi emang kayak agar lembek. Dibilang kayak apa? kue Ini lu pernah tapi makan iya. Disebutnya kue ongol-ongol. Ongol-ongol ya? Tapi lo next time lo coba lah. Di atas itu ada kelapanya gitu ya. Iya, Temennya iya, tuh iya. kalau pagi-pagi kopi, Mon. Cocok. Indie banget anak indie ya. Ongol-ongol campur Ongol-ongol. kopi sambil denger lagu kan. Lagunya One Palace. Senjata ya. anjing tuh. Senjata anjing ya. Ya, Jakarta seru lah. Jakarta seru. Budayanya. Belajar kehidupan juga sih menurut gue. Jarak gitu. Gua sih kalau lebih seru tuh Jakarta gimana ya? Orang-orang Jakarta tuh. Apalagi khususnya orang-orang Betawi karena Lo Betawi ya? bokap gue Betawi, tapi nyokap gue Jawa. Tapi kenapa nama gue JB ya itu? Jawa Betawi. Jawa Betawi. Iya, JB Jawa Betawi. Terus gue tanya, JB anjing lo ngikutin Justin Bieber nama lo JB. Padahal nggak kelas banget, Mon. Justru Justin Bieber ngikutin gue. Lu udah dari dulu ya? Dari SMP gue udah manggil JB. Zaman Justin Bieber belum tatoan. Belum tatoan, zaman Justin Bieber masih culun. Dia culun nih. Gue nama gue udah JB. Duluan lu ya? Duluan tato, gue nama. tato emping mana be? Tato emping. Gue ada tato di kuping tai lalat. Telat apa teledik? Bau dong teledik dong. Gue intinya hidup di Jakarta seru sih, seru banget. Apalagi budayanya, sampai minuman yang lo kategorikan nih haram di Jakarta Ada ya? tuh halal. Contohnya? Bir peletok. Yo iya kan hangat. Iya. Bir peletok. Siap. Nah kalau Lombon nih sebagai keturunan Ambon, lo gimana nih? Keturunan Ambon yang gede di Gak Jakarta. apa-apa kan, maksudnya gak apa-apa kan kalau gue nanya host kan? Gak apa-apa, nggak masalah kan? Nggak apa-apa Nggak apa-apa dong. kan? Gimana nih Bon? Lo hidup di Jakarta sukanya apa ini? Di luar kemacetan nih, kemacetan tuh kalau kesah. Pasti. Sukanya lo hidup di Jakarta? Sukanya ya? Ketemu banyak orang lucu sih. Sumpah. Benar. Soalnya gimana ya? Terus banyak orang yang ngasih masukan gue. Gue ceritain dulu deh. Gue orangnya nggak suka dipuji, apalagi dipuji sama temen. Bukan apa? Jadi ini ya, salting gitu ya? Karena pujian itu hanya untuk Allah. Asik. Kalau- takbir. Waduh. Kalau menurut gue dipuji sama temen tuh cuman perkara nggak enak. Dia Perkara temen nggak lu. enak. Iya, gue mendingan dihina sama temen gue. Basa-basi gitu, basa-basi. Jadi Jelek lu, Mon. Gitu ya. iya. Nggak apa-apa ya? Dia banyak yang bilang gitu. Itu bukan gini emang fakta berarti ya. Iya, banyak yang bilang. Kalau jelek emang. Tai lo Bon. Gitu. Iya, gitu ya. Nggak apa-apa kan lo nggak suka Emang dipuji. kayak tai gue. Kadang kering dikit diinjek hancur gue. Ya gimana tuh? Sukanya lo nih, lo sukanya di Gua- Jakarta. Oh, apalagi ketemu orang punya temen dan ketemu orang Betawi, gue suka banget tuh. Soalnya ngomongnya belak-belakan, jadi Belak-belakan jelek-jeleknya gue ketahuan di situ. Kalau Betawi ya. Iya. Makanya kalau ngobrol sama orang Betawi tuh jangan Baper. jangan baperan. Kalau misalnya masih baperan aja, jangan tinggal Enggak, Jakarta jangan deh. tinggal Jakarta. Iya. Takutnya sakit hati ngomong Betawi, iya. Jangan kejauhan. Ya itulah, maksudnya Betawi itu ya kita balik Jakarta lagi ya, berarti. maksudnya Jakarta Iya, itu gue gitu sih gue sukanya ketemu banyak orang lucu, apalagi wah lenong Betawi kan pada lucu-lucu gitu ya kan. Gue Jadi, suka banget, iya. suka ketawa ngakak gue. kerja penat dimarahin bos, balik pulang nonton pepesan kosong. Wah, Asik. tawa tidur, Besok stres lagi. besok stres lagi. Tapi kayak yang penting itu ya relax. Malamnya udah bisa relax gitu. Iya. Tidur dengan nyaman ya kan. Iya. Kalau udah ketawa-tawa tidur nyaman.
Keren lah Jakarta ya. Nah, Tapi ibu kota mau pindah nih Pak, gimana Pak? nggak ada masalah, orang Jakarta tuh nggak ada masalah. Bodo amat ya. Bodo amat, mau Cabut-cabut pindah lah, mau cabut pindah terus. kemana ya kan nggak apa-apa, nggak ada masalah intinya. Iya. Iya kan? Ya gitu deh pokoknya ada masalah deh, bodo amat. Iya. Kalau gue nih, Takut gue TikTok ya. Kalau lagi. gue sebagai orang Betawi gitu, sebagai orang Jakarta. Ya walaupun campuran, mak gue Jawa, bapak gue Jakarta. Isu Jakarta mau pindah, sebenarnya bodo amat. Bodo amat. Ya, Bodo amat. cabut-cabut aja gitu. Cabut-cabut aja, nggak ada masalah. Ya intinya yang penting Jakarta tetap Jakarta gitu. Iya benar-benar. Ya kan, Jakarta nggak bisa jadi Papua. Nggak Tapi bisa. Jakarta. tapi bagaimanapun Jakarta tetap Jakarta, Jakarta tetap Indonesia. Asik. Iya nggak sih, bener nggak sih? Iya kan? Calon ketua RT nih. Oke, tadi kita udah dengar sukanya. Sekarang gue pengen denger nih dukanya lo tinggal di Jakarta. Gue tadi udah ngomong dukanya sebenarnya sih. Nggak apa-apa, diulang lagi nggak apa-apa. Diulang-ulangnya terus. Biar durasi Ulang kayak panjang. Dora ya? Biar durasinya panjang. Kalau dukanya tadi sih apa, Bang? Kalau Dora berarti sini gua ada petak nih. Waduh. Oh, nggak ada. Kurang aja. Garing tai. Mau lucu garing. Udah langsung aja. Dukanya kita tanyain. Dukanya apa Jakarta ya? Dukanya apa? Duka- Macet udah pasti. Pasti macet kayak banjir gitu Banjir ya. udah pasti. Selain itulah, Duka selain macet, Jakarta. banjir, apa yang harus diperbaiki nih di Jakarta? Mungkin ini sih ya. Moralnya sih, moral dan etikanya kali ya. Kadang tadi kalau kita udah suka bersikap bodo amat nih kadang ya agak bahaya juga. Agak bahaya Di juga. Jakarta tuh gitu kadang karena orientasi ngejar buat apa kerja, karir. Kadang ada juga yang jadi malah apa ya, jatuhnya sih bodo amatan lah sama orang lingkungan sekitar. Ini nih yang harus kita Kepeduliannya agak kepedulian. kurang. Tapi nggak semuanya kayak gitu sih. Iya. Kadang kayak setuju. orang, aduh, kumpul yuk, aduh gua lagi gawe nih. Gua lagi kan. gawe nih. Oh, yuk ikut turun ini ke masyarakat, gerakan sosial. Aduh gua lagi Aduh, sibuk gua nih. lagi sibuk nih. Padahal lagi Bisa. tidur. Lagi tidur. Ngimpinya sibuk. Nah, itu sih paling. Perkara ngimpi dikata sibuk. Itu sih Tapi paling. ini nih Kang kamera nih ribut mulu nih. Ribut mulai. Lo ada yang mau Gimana tanyain sih? nggak? Lo ada yang mau tanyain nggak? Oh, ada nih, ada penonton ya? Banyak Ada penonton ya? banyak banget yang penonton. Ada 3.456. 3.000. Ada 3.000 penonton. Apaan Kang kamera mau ngomong apaan? Mau nanya apaan? Ini mumpung kita sama presiden mahasiswa nih. Banyak 3.000. Katanya cut orang lagi seru di cut. Apa? Cut lagi? Hah? Waktu. Iya, lu tanyain aja dulu pakai waktu. Apa? Mewakili dari penonton di rumah. Banyak nih 3.000 orang nih. Mewakili penonton di Itu rumah. slang apa gimana? Banyak banget orangnya. Oh, Oh, baterainya habis. Baterainya habis. Ya wes. Berarti udah nggak ada yang tanyain. Bon, dari Nggak ada. penonton. Iya. Lantaran baterainya habis. Oke. Untuk closingan ya. Closing. Jadi jujur kalau gue di sini ya, ini balik lagi nih. Balik lagi nih, Bon. Jadi banyak pengalaman, jadi banyak ilmu yang kita Sepakat, dapat, sepakat. ya kan? Ya secara ya apa yang tadi kita omongin, ya lo bisa ambil deh dari segi positif. Baru tadi cuma hai doang ya. Hai. Ada tapi ya, ada pesan. ada pesan pasti. ada pesan moral, Pesannya. ada pesan moral. Ya penonton semoga bisa. Ada pesan dapat moral, pesannya. ada pesan moral yang ya pokoknya ada segi positif, ada segi negatif nih yang bisa lo ambil. Negatifnya lo buang aja, Iya benar. positifnya lo ambil, ya kan? siapa tahu kalau misalnya kita lagi ngebohongin nih mereka orang yang nonton kita nih, gimana tuh? Makanya negatifnya jadi Negatif pokoknya tadi tuh segala anjing-anjingan tanya lo ikutin. Tadi main mak lo. Pokoknya ya gitu deh, pokoknya bisa lo ambil positifnya lo ambil, Ya harus lah. negatifnya lo buang. Ambil positifnya. Oke, sekian dari gua. JB Cuaca. Didi Bong, Dino balap liar. Gibal, Dino Gibal. Gitu. Nantikan gua dimanapun berada, pokoknya di seputaran Jakarta. Ya. Entah nanti itu di mana, terserah. Sekarang kita dari Trisakti. Thank you nih udah bantu Trisakti ya. Udah. Siap. Makasih banyak. Kita Makasih sharing banyak juga nih nih. udah kasih waktunya nih. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Bye.